Nama saya Fatimah Nur Primandari, panggilannya Bu Ima, usianya 34 tahun. Terus usahanya tuh catering dan snack. Dan ini merambah dunia bakery, jadi tokonya itu yang setiap hari ready itu bakery, kue kering, cake, dan roti-roti bijian gitu. Pesanan biasa, pesanan partai-partai buat pengajian dan lain-lain, acara yang lain-lain. Lokasinya di Ngeruki dan juga di Manang. Ngeruki Jalan Semen Romo Ngeruki. Terus di Manang tuh Jalan Tangkil Mujahidin. Kalau awal mula merintis usaha ya karena sebelumnya saya kerja jadi wartawan di Jawa Pos Radar Solo itu. Terus karena ya punya anak kecil, terus nggak bisa kerja lagi, keluar nggak bisa kerja lagi, akhirnya jadi ibu rumah tangga tapi kan gabut akhirnya ya terus bikin snack. Awalnya itu nggak seperti ini. Awalnya tuh ngambilin payek punya tetangga, terus gorengin karaknya itu yang produksi tetangga, terus digoreng, terus diplastikin satu-satu gitu, terus dititip-titipin di wilayah Solo. Terus lama-kelamaan belajar bikin roti, belajar bikin cake, akhirnya ya jadi usaha seperti ini. Usahanya udah dari Maret 2014. Ya kalau motivasinya yang pasti ya karena biar ekonominya lebih baik, karena kan semakin kesini kan biaya hidup lebih tinggi, terus pengennya kan ya semua cukup gitu. Awalnya ya cuma mikir buat diri sendiri, buat keluarga sendiri, tapi ternyata alhamdulillah bisa buka lapangan kerja juga buat para ibu rumah tangga, walaupun karyawannya ya masih sedikit, masih 5 orang. Tapi biasanya kalau Ramadan kita banyak yang gabung karena kue kering itu pesenannya bisa sampai ribuan toples. Kalau produknya itu kita pokoknya food solution ya, jadi butuh makanan apa tuh kita bisa, kayak misal syukuran minta tumpeng bisa, hampers bisa. Terus tapi kalau yang ready di toko itu kan cake sama roti bijian buat masyarakat sekitar yang butuh, mungkin dadaan, bisa buat pengajian, bisa buat tilian dan lain-lain. Kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bisa. Tapi kalau produk-produknya itu semuanya insya Allah kan homemade ya. Ada juga jamu, gula asem, kunir asem, dan beras kencur itu juga kami sediakan di toko. Tapi kalau untuk nasi, tumpeng dan lain-lain itu harus pesan dulu H-1. Semuanya itu insya Allah bisa kami, kayak hampers bisa kami penuhi gitu permintaan untuk makanan gitu. Roti kering ada, tapi kalau roti kering itu adanya cuma pas Ramadan. Sebelum Ramadan kita paling cuma pemanasan bikin hanya untuk contoh kayak pakai tester, kita buka open PO pakai tester kayak gitu, tapi belum sebanyak ketika Ramadan. Varian rotinya banyak ya. Kalau cake itu ya ada ya bolu gulung, mandarin, prol tape, terus bolu karamel, bolu pisang. Kalau bijian itu ya kayak bakery yang lain, ada pizza, ada semir, ada roti srikaya, roti blueberry, strawberry, banyak. Berapa divisi manajemen? Ya semuanya masih saya masih. Cuma yang di rumah itu diproduksi ada 3 orang, yang di toko ada 2 orang buat jaga itu. Cara pemasaran kita pakai endorse ke teman-teman yang biasa food vlogger gitu juga. Terus ada juga di TikTok, ada juga di WA sama Facebook. Jadi pakai medsos gitu.
awal-awal dulu itu kan belum banyak yang jualan roti sama kue kering kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan banyak yang rumahan. Jadi lewat WA, lewat Facebook aja saya juga. Cuma kan ya mungkin karena udah lama ya, jadi banyak pelanggannya udah dari dulu sampai sekarang ya banyak yang bertahan. Terus dan semakin hari kan semakin bertambah juga karena pengenalan lewat medsos itu. Yang penting kan konsisten gitu. Awalnya itu malah karak sama peyek dulu. Itu pun kulak, nggak karena dulu saya kan basicnya kan sarjana komunikasi, basicnya saya di wartawan. Saya nggak punya apa basic di roti, tapi waktu itu terus kalau mau masak matengan kan nggak cukup waktunya, punya anak-anak kecil 2, terus akhirnya milih belajar roti itu, karena roti kan bisa tahan lama, bisa sampai 4 hari, maksudnya jangka konsumsinya itu bisa sampai 4 hari. Kita kan nggak pakai pengawet, sampai 4 hari bisa. Jadi misal hari ini nggak habis, besok masih bisa gitu. Kenapa pilihannya di roti kayak gitu. Terus insya Allah kalau roti itu dibutuhkan terus untuk pengajian, untuk acara, arisan, untuk sekolah itu insya Allah dibutuhkan terus. Kalau pikiran saya kayak gitu. Kalau buat kue keringnya ya yang selalu best seller selalu nastar. Tapi kalau selain nastar ada banyak, ada kastengel, putri salju, palem cheese, choco chip, terus ada choco tamprin juga. Dan setiap tahun tuh kita pasti paling enggak ada satu menu baru buat kue kering itu. Jadi kita apa namanya ini selalu develop produk. Sama cake juga kadang-kadang kita ngikuti pasar yang misal viral ya. Dulu tuh kayak ada yang viral apa gitu kan pasti banyak yang dari konsumen tuh gini. Mbak gawe Korean cheese bread yang waktu itu viral banget. Akhirnya kita develop produk di situ. Terus kayak snowbun kayak gitu. Pokoknya yang viral-viral itu kita ya mencoba terus kita ya jualan. Tapi kan kalau viral itu kadang-kadang ya ada yang bertahan, ada juga yang ya sudah, kalau udah viralnya habis ya sudah, ya berarti kita develop ke yang lain. Kalau untuk harga, kalau untuk roti bijian sekelas bakery di sini ya untuk menteganya, margarinnya kan kita pakai yang bagus. Itu kita paling murah sebiji 3.500. Mulainya 3.500 per biji. Kalau paling mahal kayak pisang coklat, semir, blueberry semua itu 3.500. Terus kalau yang paling mahal mungkin yang abon ya, abon itu 5.000. Kalau yang ayam, yang sapi itu 7.000. Udah kalau yang bakery itu paling mahal. Kalau untuk kue kering itu bisa mulai dari 30 ribuan ke atas. Produk unggulan kalau di sini cake yang dari dulu, dari awal produksi, maksudnya awal-awal saya jualan sampai sekarang yang masih bertahan itu prol tape, yang yang selalu masih bertahan sampai sekarang masih dicari terus itu prol tape. Terus yang jadi, kalau yang bakery itu yang di sini tuh yang jadi best seller justru semirnya. Padahal kalau semir itu kan kadang-kadang pasaran ya, tapi karena mungkin rasanya beda gitu, jadi yang banyak repeat order tuh semir. Ya tantangannya itu ketika kita menghadapi konsumen yang ternyata bukan target market kita, karena kita tuh di daerah sini tuh masih ada roti yang 2000-an gitu banyak. Jadi banyak yang datang ke sini itu ya sedikit maksa, ngenyang, harganya segitu, padahal kualitasnya beda gitu. Nah, tantangannya di situ ya menghadapi customer. Tapi sekali lagi karena kita kualitasnya dipertahankan, tidak diganti-ganti, ya jadi bertahan di sini gitu. Tantangan yang lain ya ini, karena mungkin
pajak dari itu ya, jadi bahan-bahannya ya naik, terus pasar juga sekarang tuh lagi nggak menentu gitu, jadi ya gimana caranya bertahan gitu. Para perintis usaha yang lain tuh yang penting satu jaga kualitas, yang dua konsisten tuh ya konsisten iklannya, konsisten jualannya, karena kan kadang-kadang sehari 2 hari pengennya langsung rame gitu kan, namanya bisnis nggak bisa, jadi kita harus branding dulu, cari pegawai dulu gitu. Monggo yang butuh buat pengajian, buat arisan, acara sekolahan anak atau acara-acara yang lain bisa ke Rumah Ezi, insya Allah dijamin halal, semua bahan yang kita gunakan halal dan tidak ada pengawet sama sekali.